hukumnya haram. Oh, hukumnya Karena haram. bagian dari takdir, bagian dari idha'atul mal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Dan tentunya semoga kita semua di hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kembali lagi di program Real Islam for Millennial, tempat kita berbicara tentang hal-hal yang banyak dikonsumsi anak muda di zaman sekarang dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Dan tentu saja selalu bersama Ustadz kita yang telah hadir program kita hari ini, Ustadz Mufli Safitra Hafizullah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sudah sehat ya Ustadz? Segar lagi. Totalnya kemarin 18 kali jadi. 18 Ustadz. Rekor ini. Semoga Ustadz Mufli selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini teman-teman, di program kita kali ini kita akan membahas sebuah yang menarik tentunya, yang mungkin juga menjadi sebuah dilema bagi teman-teman kalangan milenial yang hari ini ingin melakukan atau tidak gitu ya. Tapi sebelumnya, pastikan dulu teman-teman semuanya yang menyaksikan program kita untuk memfollow dulu Instagramnya Ustadz Mufli Safitra di @muflisafitra.com. Kenapa gitu? Karena di satu postingan di Instagram Ustadz Mufli itu ada postingan mengenai suami dan calon mantu ganteng part 1. Nah teman-teman kalau mau menyaksikan scroll down dulu ke bawah di postingan Ustadz Mufli mengenai suami dan calon mantu ganteng part 1. Nah di sana teman-teman kita akan menjadi pembahasan kita tentunya di program kita hari ini. Dan di program atau juga di postingan suami dan calon mantu ganteng part 1 itu ada di caption Ustadz yang membahas mengenai gigi ya Ustadz. Nah mengenai gigi. Tentunya bagi teman-teman yang memiliki permasalahan mengenai gigi tapi masih dilema apakah nanti boleh, seperti apa nanti giginya, nanti kita akan langsung tanya ke Ustadz Mufli. Nah tentunya Ustadz bagaimana sih hukumnya dalam pandangan Islam mengenai gigi, apakah kita harus merawatnya atau ya udah dicuekin aja, dibiarkan gitu Ustadz, bagaimana? Nanti baca dulu dong itu captionnya. Iya. Ada captionnya teman-teman. Kalau sudah yang memfollow, jangan lupa di klik postingan Ustadz di suami dan calon mantu ganteng part 1. Di situ ada captionnya. Yang pertama, gigi wajib diperhatikan. Karena Nabi saja bersiwak. Ah iya betul. Ya kan? Nabi kalau mau masuk ke dalam rumah, beliau bersiwak dulu. Beliau kalau bangun tidur, bersiwak. Memperhatikan kondisi mulut, kondisi gigi. Jadi ya, ini bagian dari sesuatu yang kita tidak boleh cuek. Nggak boleh cuek dengan gigi ya Ustadz ya. Jangan bilang gini, udah yang penting sholat 5 waktu dan bertakwa. Nah betul tuh Ustadz. Ada sering biasanya ungkapan-ungkapan seperti itu. Iya, ada orang itu sebenarnya pembenaran aja. Yang penting tuh rajin sholat, bertakwa. Ya enggak juga. Ya teman-teman kalau mau melamar, kan disuruh nanti buka masker, kan pengen dilihat gitu ya. Iya. Nazor yang kan, saya bilang kan ada syariat nazor kalau mau melamar. Salah satu yang dilihat kan apa? Ketika dia bicara, gigi. Giginya ya Ustadz. Iya. Bahkan Anda tahu ada dulu ya seorang akhwat, ya notabene agak susah dapat calon karena setiap kali nazor gigi itu menjadi problem. Gitu. Oh gitu. Kan kasihan. Maksud anak berarti gigi itu ya diperhatikan dong, jangan enggak gitu. Jangan dibiarkan aja Ustadz ya. Oke baik. Terus apa Anda bilang? Nah berarti tadi dengan bersiwak itu juga merupakan bagian dari memperhatikan gigi ya Ustadz. Ya. Yang kedua, jangan malas gosok gigi. Masa suami mau tidur dekat istri dengan bau mulut aroma ikan, daging terselip di gigi dan darah gusi. Gusinya sampai berdarah Ustadz. Maksudnya gini loh. Jangan malas gosok gigi.
Ya kan, antum sama istri mau tidur nih, mau ya gitulah ya kan. Antum mau dekat sama istri, tapi bau mulutnya itu bau ikan gitu. Bau Ya sisa kan? makanan ya Ustadz ya? Sisa makanan. Ada daging ayam, daging sapi atau kambing atau bahkan ikan. Itu kan ikan lebih bau ya. Terselip di gigi. Nah, jadi mau berdekatan itu istrinya agak risih gitu. Ya janganlah gitu. Malas-malas gosok gigi. Nanti ada juga yang misalnya giginya 2 hari nggak digosok. Jadi kerak-kerak kuning itu di atas bawah gitu kan. Kan gimana ya? Kita aja mau pergi ke kantor itu sikatan ya kan? Iya betul. Biar nanti nggak dilihat orang tuh agak risih. Sama istri sendiri masa enggak kan gitu. Jangan mentang-mentang sudah jadi suami istri jadi masa bodoh sama penampilan ya Ustadz ya? Iya betul. Itu yang Anda maksud. Oh baik, siap. Kemudian yang ketiga, bukan cuma untuk suami dan istri, jomblo juga sama. Masa mau melamar giginya jorok, kuning-kuning gak digosok? Iya kan mau lamaran gitu. Mau melamar gitu. Ya, ngobrol sama orang tuanya si calon kan. Terus bapaknya ngeliatin itu giginya kok jorok ya, kok kotor gitu kan. Afwan misalnya ini gigi ya. Ini hitam. Ya kan? Kan kadang pecah di tengah. Iya. Hitam gitu kan. Jadi orang pas mau ngelihat kita tuh rasanya gimana gitu. Ya kalau menurut Ana ya jomblo kalau bisa itu investasi gitu lah. Investasi diri ya Ustadz ya. Investasi Jadi diri. harus dijaga. Jangan nanti kalau iPhone 13 belasan juta rela ya untuk nabung-nabung. Tapi untuk penampilan diri, Ya untuk diri sendiri, untuk istri, untuk ketika mau melamar itu iya, kurang pas gitu. iya, Apalagi kan kita mau menikah misalnya. betul. Itu kan hari momen bersejarah dalam hidup kita. Ya hendaknya berpenampilan yang baik lah gitu. Dan menjaga penampilan ya Ustadz. Salah satunya dengan menggosok gigi itu teman-teman. Jangan handphonenya yang mahal tapi penampilannya nggak diperhatikan. Iya. Baik, dan yang keempat, kalau ada bolong di gigi seri di bagian depan, jangan takut tambal di dokter gigi. Dokter gigi yang keren pasti punya anestesi colek aroma stroberi. Yang dioles di gusi pakai cotton bud sebelum disuntik, kemudian ketika disuntik itu suntikannya nggak terasa. Betul ya Ustadz gitu ya? Ya maksud Ana, kadang itu kita mau perbaiki gigi yang rusak gitu kan, pecah dan sudah hitam, kurang bagus dilihat lah gitu. Orang pun kalau ngobrol sama kita tuh nggak bisa tahan lama karena setiap kali lihat matanya turun ke giginya itu agak ngeri jadi pengennya buang muka gitu kan. Nah kita mau memperbaiki. Sebagian teman-teman itu takut dengan suntikannya, katanya sakit. Iya. Nah dulu waktu di Arab Saudi Ana pernah tambal gigi, dikasih ada anestesi colek. Kalau nggak salah entah dipencet kayak pasta gigi. Oh gitu. Atau enggak mungkin salep baru kemudian dicolek gini pakai cotton bud. Nanti di cotton bud itu dioles di gusi. Mereka sudah beberapa menit, nanti gusinya diketok gini, itu sudah nggak ada rasanya. Oh, Ya jadi kan? nggak disuntik lagi ya supaya kebal ya Ustadz? Enggak, setelah itu disuntik, cuma suntikannya tidak lagi terasa. Karena sudah dianestesi dengan anestesi colek tadi. Colek. Jadi jangan takut gitu. Ada teman-teman yang takut mau tambal karena sudah takut suntik. Sudah takut suntik. Ya tinggal ngomong kan sama dokternya, dok saya minta di anestesi dulu dengan cotton bud yang aromanya stroberi. Gitu. Oh, oke. Gitu maksudnya. Iya. Nah ini jadi ada takut gitu. Iya, ada satu tips dari Ustadz untuk kita semua teman-teman milenial. Jadi bagi yang takut sama jarum suntik jangan khawatir, sudah ada anestesi. Ini ada rasanya lagi Ustadz ya? Iya. Enggak. Aroma. Rasanya pahit. Makanya saya itu tulisannya aroma. Aromanya stroberi. Iya, aromanya kalau kita cium stroberi. Cuman kalau kita kasih di lidah, nanti lidahnya kebas juga. Pahit dia dan nanti lidahnya bisa ikut-ikutan kebal. Makanya harus pakai cotton bud ya? Iya. Oh siap Ustadz. Kemudian kalau giginya agak mengerikan tanda kutip ya, bukan mengerikan yang mengerikan sekali, dan cukup uang, bisa pakai behel. Soal hukumnya, nah di episode kali ini kita akan bahas ya Ustadz. Iya. Kalau giginya agak ngeri ini apa ya? Mungkin dia agak relatif. Iya. Kan?
Cuman kita kalau melihat gigi orang itu terus kita kayak mendingan buang muka karena takut menghina. Takut menghina ya Ustadz? Iya takut, "Ini kok giginya jelek, Iya, kok iya. kamu jelek," gitu. Walaupun dalam hati Iya, gitu. kita takut ngomong gitu jadi kita agak buang muka gitu. Heeh. Atau sebisa mungkin untuk steady mata tuh tatap mata, nggak turun ke bawah dikit untuk lihat gigi gitu kan. Akhirnya kalau kadang telat giginya mendingan lihat yang lain Lihat gitu. yang lain, betul. Nggak nyaman gitu ya Ustadz Betul. pokoknya. Itu contohnya misalnya kalau di bahasa kita boneng. Iya, Yang bonengnya sampai keluar gitu, keluar. ya kan. Atau giginya terlalu lebar, Lebar renggang. renggang. Atau giginya pecah-pecah lalu menimbulkan hitam-hitam di tengah. Betul. Kita agak ngeri ngelihatnya. Atau misalnya kalau gigi Anda dulu itu taringnya di atas sini waktu kecil. Oh Sebelum di behel. taringnya Jadi di Anda pernah atas pakai dulu. behel dan sampai sekarang masih ada behel. Itu dulu taringnya di atas. Jadi kita kalau natap itu gigi-gigi tapi di atasnya gigi ada gigi. Oh, kayak ketumpuk gitu Iya, ya ada Ustadz? anomali Heeh. seperti itu. Ada lagi orang, oh ya anomali Anda pernah lihat, ada orang giginya di tengah sendiri, satu. Kalau kita kan 2. tengahnya tuh 2 gini ya. Iya. Nah dia tengahnya 1. Jadi giginya tuh 3 lah di tengah gini. Iya. Kalau semuanya seri nggak apa-apa, ada yang taring. Tadi Oh, taring sendiri di tengah gitu. Jadi kita ketika bertatapan agak ngeri ngelihatnya gitu. Bukan ngeri juga sih, risih lah. risih, Ya, nggak nyaman gitu ya ya, Ustadz? ada sebuah miss begitu kan. Iya, Anomali tadi itu ada yang salah tempat gitu. salah tempat, tidak pada tempatnya ya Iya. Ustadz ya? Nah itu bisa diperbaiki. Nah diperbaiki seperti ini salah satunya adalah dengan menggunakan behel. Oke, teman-teman milenial. Nah, selanjutnya ini mohon izin Ustadz. Ustadz kan memakai behel nih. Nah, dan tentunya itu kan nanti akan menjadi contoh buat orang-orang, terkhusus buat teman-teman kaum milenial yang saat ini tengah menyaksikan program kita. Pasti nanti akan timbul asumsi kalau Ustadznya aja berbehel nih gitu. Masa kita nggak boleh? Nah, gimana tuh Ustadz hukum menggunakan behel? Mohon penjelasannya. Berkaitan dengan hukumnya, kita harus lihat lagi mungkin hadis yang paling mendekati tentang behel ini. Karena di zaman Nabi kan memang nggak ada behel. Kita cari dalil-dalil yang berkenaan dengan gigi. Kita dapati Nabi SAW mengatakan, La'anallahu al-washimati wal mustawshimat. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato. Wal mutanammisat, dan wanita yang minta dicukurkan alisnya. Wal mutafallijati lil husn, yaitu orang yang mengikir giginya supaya kelihatan cantik. Dan al-mughayyirati khalqallah, dan orang yang mengubah-ubah ciptaan Allah. Nah, di zaman dahulu nggak ada behel, tapi yang ada kikir gigi. Lalu para ulama berijtihad, ada kemiripan dari behel dan mengikir gigi di zaman dahulu. Kemiripannya adalah sebagian orang melakukannya dalam rangka untuk memperindah penampilan. Kemudian kita dapati riwayat yang lain. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi memberikan pengecualian illa minda, kecuali kalau ada penyakit. Ya. Sehingga para ulama kita di zaman sekarang seperti guru ana Syekh Shalih bin Fauzan, beliau pernah mengatakan tentang perbedaan antara mengikir gigi dalam rangka kecantikan dan kikir gigi dalam rangka memperbaiki sebuah cacat atau mengobati penyakit. Maka sama halnya dengan zaman sekarang, ada orang menggunakan behel dalam rangka untuk sekadar memperindah penampilan dengan orang yang memperbaiki giginya yang ada cacat. Tadi Anda sempat menggunakan kata kengerian pada wajah. Betul. Begitu juga karena ada sebuah penyakit. Maka ada kalanya pakai behel itu boleh dan ada kalanya tidak boleh. Kapan dia tidak boleh? Pertama, seperti yang dilakukan oleh sebagian public figure yang giginya sudah rapi,
Tapi dia kasih behel hanya demi untuk sekedar penampilan. Ya, kan mungkin behel itu ada yang karetnya bisa diwarna-warniin. Betul Ustaz. Jadi penampilan itu jadi Unik gitu ya. unik, eye catching dan agak-agak apa ya, kece lah gitu ya. Kalau dikasih behel. Padahal giginya nggak napa-napa gitu. Maka yang seperti ini hukumnya haram. Karena bagian dari tabdzir. Bagian dari idha'atul mal. Membuang-buang harta. Gitu. Perbuatan sebagian orang yang demikian, yang giginya udah bagus tapi ditambah-tambahin behel hanya untuk semakin cantik, semakin gagah. Ini masuk dalam firman Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan pemborosan harta, melakukan hal yang menghambur-hamburkan uang, mubadzir begitu, maka mereka adalah temannya syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar terhadap Tuhannya. Yang kedua adalah dalam rangka untuk memperbaiki yang rusak. Memperbaiki yang rusak ya Ustaz? Iya, memperbaiki yang rusak. Atau menghilangkan kengerian. Contoh gigi Ana, tadi Ana sebutkan kan. Dulu itu ada gigi di atasnya. Ya, jadi Ana tuh kalau mana-mana dibilangin vampir waktu kecil gitu. Gigi vampir. Giginya karena di atas 2 gitu. Ya kan? Nah, kalau dikasih behel dia bisa turun. Jadi kengerian pada wajah itu bisa hilang. Iya. Gitu. Maka ini tidak mengapa. Kalau yang Ana lakukan sekarang adalah ada beberapa beberapa hal yang kata dokter ini butuh untuk dibehel. Pertama, ada gigi taring bawah yang tidur. Nah, tidurnya itu membuat Ana sering kali tertusuk oleh taring itu pada bibir ini. Iya. Nggak ngapa-ngapa dia nusuk sendiri. Gitu. Yang kedua di sini ada ompong, kemudian yang atasnya itu turun. Sehingga gigi geraham yang mungkin hanya sebesar ini seharusnya ya, dia jadi agak panjang. Udah sampai kelihatan gitu. Baik. Nanti kata dokter nanti lama-lama dia sampai kelihatan tuh akarnya. Gitu. Terus geraham-geraham yang ada di sini ini lebih bawah daripada yang sini. Miring jadi Ustadz ya? Ya miring. Ana juga baru tahunya setelah menggunakan behel sih. Kata dokter ini pasti dulu sering mengunyah dengan salah satu bagian mulut. Pengaruh ya? Iya. Dan memang betul, Ana sejak 2003 itu menghindari kunyah bagian sini. Ana hanya selalu mengunyah bagian sini. Ada satu sebab kenapa Ana nggak mau mengunyah bagian sini. Ya. Selain di sini juga ada yang memang giginya sudah dicabut. Gitu. Jadi Ana hanya mengunyah di satu sisi. Akibatnya yang bergerak hanya ini, gini kan? Ini diam. Nah, gigi ketemu gigi kan dia terus tertanam. Iya, tertekan. Sedangkan ini yang tidak, yang di sini yang nggak ngunyah kan dia steady gitu, tetap pada bentuknya. Jadi nanti ini tinggi sebelah daripada yang sebelah sini. Nah, dengan berbehel dikembalikan ini garis horizontalnya dengan mematok pada gigi yang bagian belakang. Gitu. Tadi Anda sudah sebutkan juga ada akhwat yang agak susah untuk dapatkan jodoh. Karena setiap pada proses nazor, ketika dia buka cadarnya, calonnya langsung ngeri gitu kan. Karena giginya mungkin kedua depan gini. Jadi langsung mundur, nggak jadi. Sampai jelang umur mungkin 30, belum juga nikah kan semakin takut. Sudah khawatir ya Ustaz. Nah, maka dia nggak apa-apa insya Allah untuk dia menggunakan behel. Karena untuk menghilangkan kengerian pada wajah tadi. Betul. Tapi ada juga yang nggak butuh behel. Tadi Ana bilang ada anomali pada gigi tengah. Betul. Itu ada gigi tengah, memang dia tengah. Kalau kita nggak terlalu merhatiin ya nggak apa-apa gitu. Maka itu biarkan saja, nggak usah dibehel. Kecuali tadi Ana bilang juga anomali tengahnya itu taring. Nah ini mungkin bisa dicabut.
Kemudian di behel dirapatkan biar nggak bolong di tengah. Karena anomali ini cukup mengganggu pandangan gitu ya. Karena kok taring di tengah sendiri gitu. Ya, dan kalau Anda dulu makainya itu sampai beberapa kali ngobrol sama dokter, gimana dok, butuhkah? Dokter bilang iya butuh. Itu pun nggak langsung Anda iya kan? Nggak langsung iya. Ya, mikir memasak. dulu, nanya istri dulu, ya kan, nanti kalau ngisi kajian gimana? Orang nanti nggak fokus sama pembahasan, malah fokus sama gigi kan gitu. Tapi lama-lama datang lagi ke dokter 2 kali 3 kali ketemu, akhirnya dokter bilang Anda tetap butuh untuk dipakai, barulah Anda ya sudah bismillah. Masya Allah, akhirnya dipasang sampai sekarang ya Ustadz ya? Masih sampai sekarang. Berapa lama sudah Ustadz? Udah 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang masih galau ya, Ustadz mau pakai behel. Mungkin penjelasan Ustadz tadi. Kalau saran Ana intinya, kalau ada yang mau pakai behel, konsultasi dulu sama dokter. Sejauh mana kebutuhan kita untuk menggunakan behel itu. Bila pada dasarnya tidak masalah untuk tidak menggunakan behel, maka nggak perlu. Ya kan? Semisal tadi hanya untuk kecantikan. Betul. Oh ini gigi saya gingsul. Satu ke belakang dikit. Iya. Tapi ternyata ke belakangnya itu justru membuat dia jadi manis gitu. Iya. Ada kan gingsul tuh malah manis ya. Iya, tambah manis. Maka nggak perlu di behel. Iya. Nggak usah. Tapi kalau misalnya gingsul di belakang itu karena dia dempet, sebagaimana gigi Anda dulu dempet gitu ya. Ketika tidak dibehel dia nggak mau keluar nih. Dempetannya itu membuat jangkauan sikat gigi nggak bisa masuk. Akhirnya membuat bolong. Karena saking dempet tadi ya, terlalu dempet ya. Ketika dia dibuka dengan menggunakan behel, baru kelihatan nih. Sini bolong belakang, sini bolong depan. Nah, bisa jadi gingsul yang seperti itu, oh mungkin butuh. Tapi bisa jadi juga, oh enggak, bolongnya cuma cukup ditambal saja. Ya tergantung, nanti kita lihat bagaimana dokter mengatakan ini sejauh mana kebutuhannya gitu ya. Seperti itu. Baik, Masya Allah, ini dapat langsung tips dan nasihat dari Ustadz. Tapi Ustadz ini izin kalau semisal ada satu bagian gigi hanya saja, ya tapi untuk mengembalikan ke posisi semula, boleh? Kalau mengembalikan ke posisi semula, itu tidak sama dengan mengubah-ubah ciptaan Allah. Betul. Artinya mengembalikan yang sudah, betul, yang seharusnya. Ya, yang awalnya tidak di posisinya. Seperti itu. Karena kecelakaan giginya hilang misalnya, atau giginya bengkok. Mau dikembalikan semula terpaksa dia pakai behel, maka nggak masalah. Karena ini bukan bagian dari mengubah-ubah ciptaan Allah tadi. Ini bagian dari mengembalikan ke bentuk semula. Sama kayak orang misalnya bibirnya jadi sumbing atau pecah karena kecelakaan, dioperasi agar nyatu kembali. Nggak masalah. Oh, seperti itu. Boleh. Itu kan yang maksud tadi? Iya, termasuk juga mungkin bagi kalau ada gigi satu sisinya yang keluar atau ke dalam, kemudian dikembalikan dengan menggunakan behel itu ya Ustadz? Iya, tapi tadi Anda bilang ya, kadang ada gingsul yang tidak butuh di behel, karena justru buat manis. Iya, malah itu bagus bagi sebagian orang. Betul. Gitu. Berarti mungkin lebih dilihat kondisinya ya Ustadz ya? Iya, seperti tadi Anda sudah bilang, Anda bisa konsultasi pada dokter, sejauh mana kebutuhan, atau jangan-jangan sebenarnya ini nggak butuh. Nggak butuh. Ya, ini bagus aja kok, maksudnya dokter bilang. Ya udah, kita nggak perlu pakai behel. Baik. Kalau Anda kan sampai 2-3 kali konsultasi, dilihat lagi, dokter tetap kekeh dari awal bahwa ini butuh di behel. Betul, apalagi untuk alasan kesehatan ya Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah follow Instagram Ustadz Mufli di @ustadzmuflisafitrakom, kemudian di sini juga sudah beberapa komentar dari teman-teman yang terkait dengan suami dan calon mantu ganteng part 1. Ini menarik dari Sultan Tujuan. Menarik nih bahas behel, Ustadz pengen banget pakai tapi masih ragu sama hukumnya. Ini Masya Allah, semoga penjelasan singkat Ustadz tadi mengenai menggunakan behel dan tips-tips lainnya bisa mencerahkan kita ya. Kemudian pemakaian siwak juga, tadi di awal Ustadz sudah membahas. Ada satu pertanyaan ini Ustadz yang menarik. Afwan Ustadz, kalau hukum memutihkan gigi yang ada di tempat praktek dokter gimana ya Ustadz? Berarti memutihkan itu bleaching ya Ustadz ya?
Kalau giginya dulu putih, kemudian karena rajin minum teh, minum kopi, akhirnya jadi kuning. Senang makan lontong sayur, lama-lama jadi kuning. Jadi kuning, minum kopi jadi Iya, kuning. betul. Maka ketika dia bleaching dan mengembalikan ke putih yang semula, itu namanya tadi mengembalikan ke aslinya. Ke aslinya. Maka itu boleh. Nah, tapi yang terjadi di sebagian orang ada yang dia itu bukan bleaching, tetapi pakai veneer. Veneer. Oh iya, veneer. Karena pernah nanya juga sama dokter. Ya. Veneer itu misalnya ini gigi ya, ditipisin bagian depan dan sampingnya. Lalu kemudian dipasangkan porselen. Porselen, betul. Gitu. Semacam sehingga nanti yang putih bagian depan itu adalah bukan gigi aslinya, tapi porselen. Porselennya. Nah, ini bisa jadi masuk ke dalam hadis yang tadi Allah melaknat orang yang mengikir gigi demi memperindah penampilan. Karena tujuan veneer, apalagi di banyak public figure yang menggunakannya, tujuannya adalah supaya kalau di panggung, supaya kalau di depan layar, supaya depan kamera nanti bagus kelihatannya giginya putih dan lain-lain. Begitu. Jadi kalau ditipis-tipisin, kemudian dipasangin porselen demi untuk memperindah penampilan, ini masuk dalam laknat Allah tadi. Adapun bleaching seperti yang mungkin dikasih bahan kimia, ditaruh di di sebuah penampang, yang penampang itu seperti giginya, lalu kemudian dibiarkan beberapa menit, lalu kemudian akhirnya dicuci, lalu giginya jadi putih seperti sedia kala, maka ini boleh. Insya Allah. Insya Allah itu boleh. Baik. Masya Allah, ini semoga terjawab pertanyaan teman-teman tadi dari Raihan Laila mengenai memutihkan gigi atau yang biasa kita kenal kalau bleaching. Jadi selama tidak mengubah dan tidak mengikir, insya Allah tidak ada masalah ya Ustadz ya. Baik. Ini teman-teman ada yang menarik. Kemudian di akhir dari caption Ustadz di postingan suami dan calon mantu ganteng part 1, di bagian akhir itu ada sepatu titik 2 Converse KW yang sudah dibuang logonya, dikasih teman. Saya hargai dengan terima, tapi copot logo karena haram mengambil hak brand orang lain. Ini berarti Ustadz menerima sepatu dari teman dikasih? Iya, Ana dikasih sepatu, tapi Ana nggak yakin itu ori, maka Ana buang logo bagian tumit dan bagian atas lidahnya, lalu Ana pakai. Jadi si fotonya ini juga adalah sebenarnya foto ke arah sepatu. Ke arah sepatu. Bahwa kita bisa mix and match dengan celana yang syar'i di atas mata kaki, dengan baju koko, dengan sepatu yang seperti itu. Masya Allah. Tapi ini mungkin nanti kapan-kapan kita akan bicarakan mungkin di episode yang berikutnya tentang branded. Wah, ini seru ini. Apalagi kaum milenial ini pasti erat kaitannya sama branded, entah itu sepatu, baju, atau mungkin handphone ya, Ustadz. Nah, itu pasti branded semua. Nah, nanti kita akan cari tahu hukumnya itu seperti apa sih ketika kita menggunakan barang branded dalam agama Islam. Iya. Dan juga branded tapi KW. Branded tapi KW. Iya. Hukum KW-nya berarti Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah tadi sudah banyak sekali penjelasan dan tips dari Ustadz Mufli, semoga bermanfaat untuk kita. Tentunya yang menjadi satu perhatian adalah bahwa dalam agama Islam tuh tidak melulu seorang Ustadz membahas mengenai surga dan neraka ya Ustadz. Ya, surga duniawi. Surga dunia juga. Cuma surga duniawi ini yang Anda maksudkan di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga. Dalam proses kita menuju pernikahan. Dan ini semua bagian dari ibadah gitu. Yang tadi Anda bilang, ya janganlah kita mengatakan yang penting cukup wudhu, yang penting soleh 5 waktu. Iya, betul. Ya, kadang ada bagian yang kita tidak bisa nafikan, itu adalah sebuah modal menuju kepada pernikahan tadi. Betul. Atau manakala kita sudah berumah tangga, bagaimana rumah tangga tetap langgeng karena istri menjaga penampilan, dia senang dengan berdandan, kitanya juga menjaga penampilan, menjaga gigi, menjaga bau badan, karena itu bagian dari ibadah kita kepada Allah dalam berumah tangga gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz nasihat dan juga tips untuk kita semua, dan semoga bermanfaat buat teman-teman milenial yang tentunya sedang menyaksikan program kita di kali ini. Baik teman-teman, jangan lupa kalau sekiranya konten ini bermakna atau juga bisa menambah pahala jariah bagi kita yang menyaksikan, silahkan jangan lupa di-share ke saudara-saudara kita. Semoga bisa menjadi manfaat dan juga pahala jariah. Jangan lupa juga untuk di-komen ya Ustadz, di-subscribe juga.
Dan nyalakan lonceng notifikasi. Nyalakan lonceng notifikasinya. Bagiannya Karena yang terpenting itu, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalau ada seri berikutnya antum nggak ketinggalan. nggak ketinggalan. Terkhusus buat program Real Islam for Millennial yang akan selalu update di setiap hari Minggu jam 8:30 malam. Insya Allah. Baik teman-teman, terima kasih Ustadz. Kita tutup program kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.